Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya lagi di Bandung. Hari ini saya mau nemuin mualaf yang masih fresh. Ya, kita temuin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Eso, Iya, Pak. mohon maaf ya nunggu ya. Yes. Waduh. Udah ada kopinya nih. Iya. Udah lama Pak nunggu Pak? Iya, lumayan, Pak. Lumayan ya, lumayan pegel. Ya, salam kenal juga ya Pak Eso ya. Ini kita juga baru pertama ketemu ya. Iya, betul kok. Alhamdulillah. Asli Bandung Pak? Eh, Sebenarnya aslinya Banjar, Pak, Ciamis. Aslinya Banjar? Iya. Oh, terus? Tinggal di Bandung hampir dari sekolah SMA lah. SMP, sorry. Oh SMP? Iya. SMP di Bandung? Iya. Oke. Saya dengar nih dari temen di mana di TikTok. Oh iya, betul. Ya katanya di Bandung ada mualaf yang baru katanya. Iya, betul. Namanya Pak Esau katanya. Iya, Nah ya akhirnya kita janjian ya. Iya, betul. Pak Esau nih jadi syahadatnya kapan Pak? Saya syahadat itu awal Ramadan. Sebenarnya waktu Awal Ramadan tahun ini? Iya, betul. Oke. Ya. Di Komalnya Bang Juma. Di Komalnya Bang Zuma. Oh iya, sama Bang Juma maksudnya. Terus gara-garanya karena Pak Esau nih sering masuk Komalnya Bang Zuma tuh gimana? Ya, mulai-mulanya saya sih mendengarkan debat lintas agama, Dengerin. dengerin. Terus saya ikut masuk karena ada beberapa pemahaman yang orang-orang Islam itu salah dalam penafsiran Injil dan Bible. Nah, jadi saya berusaha Pak, sambil ngopi ya. Oh iya, silakan. Terus? Berusaha tahu bahwa ada satu pemahaman juga yang berbeda tentang beberapa literasi keimanan, misalnya di dalam diksi masalah Injil dan Bible itu aja. Bapak berapa kali masuk Komalnya Bang Zuma? Oh, lupa lagi ya, tapi saya seringnya di beberapa rekan-rekan API gitu. Oh, teman-teman di API. Iya, betul, Ya. saya lihatnya. Jadi Bapak udah sering masuk ke Komal-Komal API. Iya, betul. Oke. Nah, tuh ya, makanya teman-teman dari kalangan Nasrani harap berhati-hati gitu kalau masuk Komal-Komalnya API gitu ya. Bisa-bisa jadi kayak Pak Esau nih. Jadi mualaf ya. Tapi alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Setelah Bapak masuk ke Komal-Komal itu, Bapak dengerin, Bapak simak, ternyata ada perbedaan diksi di dalam Bible ya Pak ya? Bible dan Injil ya. Setelah berapa lama, akhirnya Pak Esau malah jadi menerima kenyataan bahwa Kristen bukan agamanya Yesus gitu Pak, atau gimana? Iya, betul. Jadi sebenarnya diksi Kristen itu bukan tidak ada sejaman Isa dan Masihu atau Yesus Christ, karena yang saya pahami dulu adalah suatu din atau suatu bentuk kaum yang memang percaya dengan satu Tuhan. Nah, karena memang ada beberapa perbedaan antara orang Nasrani dan orang Kristen di dalam pemahaman tentang Isa Al-Masih atau Yesus Christ. Kami meyakini beliau adalah seorang nabi. Sedangkan orang Kristen dengan doktrin pemahamannya adalah sebagai anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Yang saya pahami begitu. Ini mohon maaf ya Pak Esau ya. Pak Esau sebelumnya dari Kristen apa? Saya bukan Kristen, Pak. Oh sebelumnya bukan Kristen? Iya. Apa Pak? Saya kaum Nasrani. Nasrani. Ya. Oh Bapak menyebut Bapak dan kelompok Bapak Nasrani. Ya. Jadi ketika Nasrani Bapak tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Betul. Betul gitu? Betul. Oke. Bukan saksi Yehova? Oh bukan. Bukan? Bukan. Oh. Jadi gerejanya apa Pak? Kalau kaum Nasrani itu tidak punya gereja, Pak. Dia punyanya adalah bait suci. Bait suci apa nih? Bait suci yang di Yerusalem? Bukan, penamaannya di sini. Oh, rumah dulu, ibadahnya. Rumah ibadah. Dulu Disebutnya bait suci. Ya. Terus? Yang saya pahami dulu itu namanya adalah biara. Tapi biara itu dipakai diksi oleh orang Kristen sebagai tempat gereja. Pak, mohon maaf, bicaranya agak keras dikit boleh? Nggak gitu kedengeran saya. Ya. Jadi apa tadi Pak? Ada beberapa pemahaman dulu ya, tempat ibadah kami di sini khususnya yang di Banjar itu adalah bait suci. Bait suci. Ya. Terus?
Di mana kami juga sama kalau mengadakan suatu pemahaman di dalam ya kalau rekan-rekan apa ya namanya berkelompok gitu namanya bukan gereja tapi bait suci gitu. Rumah ibadahnya disebut bait suci. Iya, Walaupun ada beberapa. Iya. Terus yang tempat Bapak itu ada berapa cabang, Pak? Yang saya tahu hanya ada satu Pak di situ. Di mana? Di kota mana? Di ya kota Banjar Pak, Tasik. Di Banjar. Iya. Oke. Bapak dari kecil memang ikut kelompok itu atau baru-baru aja atau gimana? Udah lama Pak saya gitu. Dari tahun berapa, Pak? Dulu saya tidak seintens waktu saya kecil ya. Hah? Tidak terlalu sering ke sana karena kan saya sekolah di Bandung. Ya dulu orang tua saya yang di sana. Jadi Orang saya tua tahu. sudah ikut kelompok Iya, itu. Oh, nama kelompoknya apa namanya, Pak? Ya kami di dalam hal ini sebutannya ya kaum Nasrani aja gitu kelompoknya. Nasrani aja. Ya, iya. Tapi nggak ada misalnya persekutuan apa namanya gitu? Nggak ada. Enggak. Anggotanya banyak, Pak. Kurang lebih 150 orang Pak. 150 orang. Iya lebih. Hmm. Kurang lebih ya. Terus pemimpinnya disebut apa? Pendeta juga? Rabai Pak. Hah? Rabai. Rabaik. Iya. Rabaik. Rabai. Rabi atau rabaik? Kalau Rabi kan itu lebih Yahudi. Yahudi ya. Kalau kami Rabai. 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 Rebai. Iya. Oke. Ya sebenarnya maksudnya sama, Rabi sama Rebai dong. Iya sama. Oh. Semacam ulamanya lah gitu. Atau Iya. Pemimpinnya. pemimpinnya. Oh. Orang tua Bapak masih ada? Udah tidak ada. Dua-duanya udah nggak ada. Terus Bapak berarti aktif di kelompok itu dari tahun berapa? Dari umur berapa? Ya saya 11 tahun Pak di sana. 11 tahun. Iya, gitu. Oke. Selama ini berarti Bapak menyembah hanya Tuhan yang Maha Esa. Iya. Tidak menyembah selain Tuhan yang Maha Esa itu. Iya. Betul. Tuhan yang Maha Esa itu Bapak sebut dengan nama siapa? Kalau kami menyebutnya adalah Elohim atau Eloah. Elohim atau Eloah. Eloah. Oke. Bukan Yahweh. Oh bukan. Bukan ya. Bukan. Sebutnya tetap Elohim. Iya. Bukan pakai Adonai atau Hashem gitu. Iya. Oh. Oke. Nah, terus selama Bapak mengikuti komal-komal teman-teman di API itu, apa yang Bapak tangkap dari pembicaraan-pembicaraan atau debat-debat di online gitu, Pak? Ya, saya mulanya tertarik dengan adanya persamaan antara Injil dan Bible. Persamaan? Ya, ada beberapa pemahaman antara Injil dan Bible. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda menurut saya. Karena Bible itu kan adalah yang saya pahami adalah dikanonisasi ya, atau dikodifikasi oleh jauh setelah. Nggak ada dikodifikasi Pak, Bible itu. Oh, iya. Dikanonisasi. Dikanonisasi ya, dan oleh 4 santo terdahulu ya, Lukas, Matius yang gitu ya. Oleh siapa? Lukas, Matius. Oh, bukan, kalau nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah nama-nama yang diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Oh ya itu. Tapi Bapak menggunakan Bible apa Pak? LAI juga? Jadi saya punya satu Injil Pak yang memang nanti kalau misal saya ada satu kesempatan saya perlihatkan. Jadi Bapak punya Injil? Iya Injil yang mungkin kau pernah dengar yang diapokritkan kan? Apa? Yang diapokritkan atau Tulfilia, Injil Apokrifa. Iya apokrifa. Uh-huh. Jadi pemahaman di Injil Apokrifa itu yang contoh aja ada beberapa, ada persamaan dengan diksi di Muslim, seperti di Injilnya Barnabas, Injilnya Thomas, di Injilnya Filipus, Injilnya Yakobus, tentang beberapa mukjizat yang memang tervalidasi oleh Al-Quran itu sendiri. Ya contohnya di Thomas itu kan beliau bisa membuat suatu perbuatan ajaib yang membuat tanah menjadi burung. Ya, itu adanya di
gospel namanya Invensi Gospel of Thomas. Iya, betul. Ya. Terus Bapak pakai juga Gospel Barnabas. Iya. Barnabas yang mana, Pak? Gospel Barnabas yang mana? Kalau sekarang pakai istilahnya mungkin ya Injil Barnabas yang pertama yang Calypso of Barnabas. Yang apa? Yang Capitolus. Kok Capitolus sih? Capitolus. Sebentar. Epistle bukan? Epistle of Barnabas, tapi yang edisi bukan dari literasi terjemahan Italia atau Spanyol. Oh, kalau yang penerjemahan Italia Spanyol itu bukan epistle, Pak, namanya. Betul. Itu gospel. Ya gospel. Betul. Ada epistle abad kedua, ada Acts of Barnabas abad kelima, Iya betul. baru yang terjemahan Italia Spanyol abad 15-16 itu sebenarnya berasal dari abad ke-13. Betul, betul. Berarti ada 3, Pak. Iya. Yang Bapak pakai yang mana Yang nih? epistol yang saya tahu itu dari Yang pertama? Iya. Epistle? Iya. Abad kedua? Heeh. Kenapa Bapak pakai yang itu? Karena ini hanya saya dapat literasi dari ketua-ketua terdahulu, Pak. Oh. Ini yang benar menurut beliau. Karena Bapak ingat nggak yang di dalam Epistle Barnabas tuh poin apa yang Bapak paling ingat di situ? ada 4 pilar Pak yang saya tahu. Pertama yang disalibkan itu bukan Isa Al-Masih tetapi Yahuda atau Judas. Yudas. Ya. Terus? Kedua adanya pertemuan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dengan perempuan Samaria, di mana beliau mengatakan tidak akan lagi menyembah kepada di gunung selatan atau utara, tetapi di suatu tempat yang memang belum dijelaskan di mana kita bersujudnya. Ketiga adalah pada proses penyembelihan peristiwa Abraham, itu yang disembelih itu bukan Ishak tapi Ismail. Terus? Yang keempat ada nubuatan tentang baginda Nabi Muhammad. Kalau yang di epistle itu nggak ada, Pak, nubuat untuk Nabi Muhammad. Yang disebut, yang dianggap ada nubuat buat Nabi Muhammad itu ada yang di Gospel of Barnabas yang terakhir, Pak. Ya. Bukan yang epistle. Nah kalau saya membacanya ada mungkin kalau saya nanti balik ke Banjar, tetapi yang memang saya punya itu adalah salinan, tetapi dalam bentuk repro. Repro itu kan difoto ya. Tapi jadi original teksnya masih ada. Saya bisa Kemungkinan besar yang Bapak pegang atau Bapak baca itu adalah Gospel of Barnabas yang di abad 13 itu, Pak. Yang diterjemahkan ke bahasa Italia abad 15, diterjemahkan ke bahasa Spanyol abad 16. Yang saya tahu itu. Karena saya punya tiga-tiganya. Oh ya. Saya punya tiga-tiganya, sudah saya baca, dan saya memang nggak pernah pakai gitu. Walaupun mungkin ada beberapa diksi yang tadi Bapak bilang mirip atau sama dengan Islam, tapi itu tetap kita tidak pakai. Ya. Karena itu bukan dokumen Islam, juga tidak diterima oleh Kristen. Ya betul. Betul kan? Makanya. Nah, makanya saya juga nggak pakai. Iya. Mungkin Bapak nanti cek lagi. Iya. Yang Bapak maksud itu adanya yang Gospel of Barnabas atau Epistle of Barnabas. Iya. Ya, setahu saya di Epistle of Barnabas tidak membicarakan itu, Pak. Karena yang saya pahami di sana Pak tidak ada mengenal diksi epistel, tapi kalau setelah baca epistel juga itu ada persamaan. Dari 3 itu memang nubuatan tentang baginda itu hanya dikatakan dari suatu kaum yang umi. Akan datang suatu pemimpin, imam atau roh kebenaran. Yang saya pahami itu merujuk kepada siapa? Karena memang kepercayaan Nasrani itu adalah orang karena gini, yang jadi pemahamannya adalah kita sama-sama mengakui bahwa Abraham itu adalah bapak para nabi, di mana jalur terakhir dari Ismail itu di baginda, dan dari jalur Ishak itu di Isa Masihu. Nah inilah yang menjadi pemahaman kami bahwa itu kami sama-sama nabi terakhir dari jalur Abraham. Itu Pak. Gitu, Pak. Coba Bapak nanti cek lagi. Ya. Setahu saya diksi-diksi semacam itu tidak ada di Epistle of Barnabas. Adanya di Gospel of Barnabas yang abad 13 itu. Ya. Saya sudah baca semua juga, Pak. Kenapa saya juga tidak pakai? Karena 2 alasan tadi. Selain itu juga di dalamnya yang disebut Al-Masih itu bukan Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad SAW. Ya makanya kata saya juga hati-hati dalam membaca beberapa literasi Barnabas. Ada itu yang dikatakan itu sebenarnya yang saya pahami dari beberapa informasi yang dapat itu adalah diksinya orang-orang pemahaman dari udah masuk pemahaman orang Kristen yang saya pahami begitu. Masuk pemahaman dari orang Kristen. Karena yang disebut Mesias itu adalah baginda bukan Isa. Iya, di Gospel of Barnabas. Iya. Bukan di Epistle of Barnabas, Pak. Betul. Nah, berarti yang Bapak baca berarti yang
Gospel of Barnabas yang abad 13. Itu. Tapi yang saya baca itu tidak ada maksudnya ada nubuatan tentang baginda, hanya itu Iya, yang berarti itu yang Gospel of Barnabas, bukan Epistle of Barnabas. Kalau Epistle of Barnabas sama sekali nggak ada diksi-diksi yang mengarah ke Islam, nggak ada. mungkin satu saat saya akan liatin buku itu ke Boleh. Pak Dondi ya. Boleh. Untuk memperlihatkan karena di sini yang saya lihat versi kami berbeda dengan versi Islam dan berbeda dengan versi Kristen. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia terjemahannya? Indonesia. Udah terjemahan bahasa Indonesia? Ya, Kemungkinan besar itu Gospel of Barnabas, Pak. Saya juga punya, terjemahan bahasa Inggris punya, terjemahan bahasa Indonesia punya. Kemungkinan besar itu Gospel of Barnabas. Tapi nanti Bapak boleh cek lagi. Iya, Ya. boleh. Tapi terlepas daripada itu semua, akhirnya Pak Esau mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Ya. Itu asalnya dari mana? Apakah dari gospel itu? Atau dari hasil debat-debat atau nyimak dari teman-teman yang di API? Sebenarnya dari dulu kaum kami mengakui bahwa baginda ini adalah nabi terakhir dan ada di nubuatan. Mungkin Kak Doni udah tahu cerita tentang Rabai Buhairo yang bertemu. Apa? Rabai Buhairo, Zuhairo yang bertemu. Pendeta Buhoiro, Beliau bukan pendeta, bukan dia yang bukan saya. rabi dia, Pak. Iya. Kalau rabi kan kita konotasinya ke Yahudi nih. Ya. Tapi dia bukan Yahudi, makanya dia bukan rabi. Oh, ya. Dia ya kita sebutnya pendeta atau ulama lah gitu lah ulamanya. Tapi itu Kristen, Pak, bukan Yahudi, Pak. Nah ini dari kacamata kami ya. Ya, ya. Jadi yang memang memuliakan atau mengetahui tentang kedatangan Nabi Muhammad itu adalah kaum Nasrani. Itu tervalidasi oleh pertemuan baginda dan beliau saat masih kecil. Baginda nggak ketemu. Yang ketemu pamannya, Abu Tholib. Betul, tapi yang saya pahami juga di literasi kami mereka berbincang-bincang dan bertemu dengan baginda dan menanyakan karena ada literasi yang saya pahami beliau melihat tanda di pundak baginda ada tanda kenabian yang saya pahami itu. Yang saya tahu ya Pak ya, Ya. baginda itu tidak masuk, dia tunggu di luar, Betul. yang masuk pamannya. Betul. Nah, jadi si pendeta Bukhara itu bertanya kepada Abu Tholib, siapa anak itu, gitu kan? Setelah itu mau kemana? Setelah dijelaskan mau ke Syam, Ya. pendeta Bukhara bilang ke pamannya, baginda Abu Tholib untuk membawa pulang anak itu. Kenapa? Karena anak itulah nabi yang dijanjikan dengan tanda-tanda, misalnya ada tanda di punggung, kemudian pohon menaungi, awan pun menaungi gitu. Nah itu memang sudah ada di dalam kitab-kitab yang dipegang oleh pendeta Bukhara. Bapak bisa mendapatkan literasi seperti itu dari mana Pak? Ya ada bukunya Pak atau kitabnya yang memang nanti saya juga belum ambil karena saya dulu pas keluar saya tidak bisa ambil semua Pak. Karena begitu saya keluar saya harus meninggalkan semuanya. Oh, Tapi setelah itu dokumen kelompok Nasrani Bapak ini? Iya, Oke, bukan dari hadis? bukan. Oh, karena setahu saya itu adanya di hadis Pak. Nanti saya akan perlihatkan Pak. Ada ya? Ada. Oke, saya tertarik sekali nanti kalau Bapak bisa misalnya foto ke saya ya. Bukunya apa gitu ya. Iya. Nanti boleh kirim Karena saya. ini buku ini tulisan tangan, jadi ditrepro bukan cetakan seperti Wiba. Oh, tulisan siapa Pak? Rabi-rabi terdahulu Pak. Karena Rabi-rabi kelompok Nasrani Iya. ini? Oh, nah mereka tahu dari mana tuh cerita itu? Ya, sebagai pemahaman yang saya mungkin ketahui Mm-mm. itu adalah ya dari kakek buyut ke atas Oh, sebagai keturunan-keturunan iya. gitu. Oke. Kemungkinan besar itu berasal dari hadis Pak. Kemungkinan besar. Iya. Tapi mungkin Karena saya tidak pernah mendengar ada literasi dari kalangan Kristen yang Unitarian yang menceritakan tentang pendeta Bukhara itu. nah, kebetulan di kami ada. Bahasa saya nanti 2 bulan lagi mau 1 atau 2 bulan lagi mau pulang. Karena saya belum. Tapi tulisan tangan ya Pak ya? Tulisan. Tulisan tangan dari pemimpin kelompok Nasrani Iya, Bapak iya, itu ya? iya. Oke. Ya kalau saya menduga sih itu kemungkinan besar berasal dari hadis. Ya. Itu kemungkinan besar sih kalau menurut saya. Oh, jadi Bapak dari kelompok ini juga sebenarnya sudah mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Betul. Tapi kenapa kelompok Bapak sampai sekarang tidak masuk Islam semua Pak?
Ya karena kami meyakini dulu sama-sama nabi terakhir, Pak. Yang mana? Isa dan baginda itu. Oh, kan nggak mungkin nabi terakhir, kan nggak mungkin dua, pasti satu nabi terakhir. Nah inilah Pak yang memang satu titik perbedaan, Pak. Hah? Karena nubuatan tentang baginda itu ada sama Yesus itu sudah ada. Nah begitupun nubuatan tentang Isa Al-Masih itu dinubuatkan oleh baginda akan datang lagi di akhir zaman. Nah Ya, terus? di dalam pemahaman kami tugas Isa Al-Masih itu hanya dua, Pak, di akhir zaman itu. Satu, membunuh Masiih Dagala. Kedua, menghukum orang-orang yang menuhankannya. Nah hanya itu. Oh, menghukum orang-orang yang menuhankannya itu mungkin kalau di literasi Islam di breakdown menjadi dua. Yang pertama mematahkan salib, yang kedua membunuh babi. Nah ini mungkin bahasa kiasan, Pak, bukan harfiah mata-matain salib atau bunuh-bunuhin babi, bukan. Salib dan babi ini kan urusannya dengan Kristen, gitu. Ya kan? Ya. Nah mungkin itu. Ya, karena di sini diksinya menghukum ya, bukan membunuh, menghukum. Nah, beberapa pemahaman juga di literasi Islam juga yang bisa membunuh Masiih Dagala adalah seorang nabi. Jadi artinya Isa Al-Masih itu masih seorang nabi saat terakhir turun zaman itu. Di dalam literasi Nasrani tidak mengenal yang namanya Imam Mahdi, Pak. Jadi Imam Mahdi juga setelah saya lihat itu bukan nama, Pak, itu sebutan. Tapi siapa sebenarnya kami tidak tahu. Yang jelas ada beberapa pemahaman itu adalah turunan dari baginda. Nah inilah yang menjadi keyakinan orang-orang Nasrani sebagai bentuk bahwa di akhir zaman itu hanya satu nabi yang sebagai kekhalifahan yang memang memimpin kekhalifahan, itulah Isa Al-Masih. Sampai dia menikah dan wafat sebagai manusia. Itulah yang menjadi pemahaman dulu. Oke. Terus akhirnya Bapak akhirnya menerima Islam itu dari sisi mananya, Pak? Jadi gini, Pak. Setelah saya beberapa pemahaman mempelajari ini, kalau nggak salah itu di surat Maryam 126 yang menyatakan bahwa kitab-kitab itu dahulu telah direvisi atau telah ada campur tangan orang untuk telah dirubah-rubah lah begitu. Contoh ya Pak yang saya lihat, karena semenjak zaman Maryam tidak sampai 126, Pak, cuma sampai 98. itu yang ada dua kitab terdahulu yang telah dirubah-rubah itu. Kalau nggak salah bukan Maria ya. Al-Baqarah mungkin. Anisa 126 gitu kalau nggak salah. Anisa 126. Bukan. Bukan ya. Lupa lagi saya itu. Kalau yang mereka sudah merubah-rubah itu ada di Quran surat Al-Baqarah, Pak. Ayat 79, Pak. Oh iya. Nah itu mungkin ya. Nah, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ya. Al-Baqarah ayat 79. Tapi dikatakan di situ ada dua ayat itu telah dirubah, tapi mereka memang ini kan dirubah itu antara Taurat dan Injil. Ya, maksudnya apa namanya? Pokoknya kitab-kitab yang sudah diberikan kepada Bani Israel itu sudah dirubah-rubah sama mereka. Nah, pertanyaannya kan dirubahnya yang mana? Begitu kan orang Kristen atau orang Yahudi Ortodoks sendiri. Karena bagi saya yang saya tahu semenjak zaman Isa Al-Masih itu Taurat itu udah ada dua, Pak. Semenjak zaman Nabi Isa Al-Masih, kenapa? Ya, Taurat itu sudah ada dua. Dua? Ada dua. Maksudnya dua apa, Pak? Satu, yang Taurat Yahudi Ortodoks. Yang kedua adalah Taurat Samaria kan. Oh, bukan Ortodok, Pak. Gini, yang disebut dengan Torah atau Taurat ada dua, tadi Bapak bilang, itu adalah yang satu Tauratnya orang Yahudi, Yerusalem atau Yudea. Ya. Satu lagi Tauratnya orang Samaritan. Nah, Samaritan. Dua Taurat ini yang dimasukkan hanya 5 kitab Musa. Ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Cuma 5 kitab aja, Pak. Sama-sama Torah, tapi dari dua Torah Yudea dan Samaritan ini, kalau kita bandingkan, itu ada kira-kira 6.000 perbedaan. Nah, itu kan artinya Ya. tervalidasi yang berubah-ubah. Ya. Di mana Taurat Samaria lebih tebal kan ya Pak?
Yang mana? Yang Taurat Samaria lebih tebal dibanding Taurat yang Kalau tebalnya sih mungkin itu karena mungkin ketebalan kertasnya atau mungkin karena bentuk tulisannya besar-besar mungkin. kalau yang saya pahami Tapi perbedaannya itu eh, memang bisa dikatakan gini. Ada yang di sini kosong, ya, di sini ada. ya, Nanti banyak sekali kata-kata yang berbeda gitu. Ya. Jumlahnya itu kurang lebih 6.000. ya betul. 6.000 kata gitu. Nah itu artinya udah tervalidasi bahwa mereka merubah-rubah kitab Musa tersebut, Taurat tersebut. Ya, Gitu. kalau dibilang lebih tebal atau lebih tipis itu sebenarnya ya hanya karena mungkin beda besar tulisannya. Tetapi kan jumlah kitabnya sama, Pak. 5. Iya, betul. Ya, Kejadian, Keluaran, Muhammad, Bilangan, Ulangan sama nih. Nah, cuman di setiap kitab ini ada perbedaan. Satu lagi di dalam hal pemahaman tentang literasi yang saya pahami, meskipun satu induk gitu di Taurat, Yahudi Ortodok itu yang kalau nggak saya salah ya Pak, tolong koreksi, itu kitab sucinya adalah tanah kan? Ortodok? Iya, Bukan, Pak. Yang ortodok pakai itu adalah Septuaginta. oh Septuaginta. Bukan tanahnya orang Yahudi. Yang dipakai oleh ortodok adalah Septuaginta yang merupakan terjemahannya daripada tanah. Gitu. Iya. Sedang, Septuaginta dalam bahasa Yunani, tanah dalam bahasa Ibrani. betul. Gitu. Nah, tetapi kalau orang Nazaret, kitab sucinya bukan tanah atau Septuaginta, tapi Injil kan? Maksudnya perjanjian baru aja. Bukan, yang saat Isa Al-Masih itu ada yang beliau pegang adalah Injil. Maksudnya kitab apa yang Bapak maksud? Karena yang saya pahami ya, kitab itu hanya ada 3 kan ya Pak? Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ada satu lagi Zabur, Pak. Iya kayak Zabur ya itu sama itu. Terus yang Bapak pahami Injil yang dipegang oleh Nabi Isa itu satu atau banyak? Ya itu yang saya sebut apokrit itu yang banyak yang dulu saya pahami. Apokrifa. Ya. Oh, gini Pak. Saya luruskan sedikit Pak ya. Ya. Kalau dari pandangan Islam dan juga dari pandangan Quran, yang disebut Quran itu bukan apokrifa itu. Yang disebut Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah wahyu, Pak. Wahyu yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul. Jadi tidak harus apokrifa itu. Apapun yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu wahyu, Pak. Bukan kisah-kisahnya. Kalau kisah Nabi Isa alaihissalam menciptakan burung dari tanah liat gitu ya. Itu bukan wahyu yang dimaksud dengan Injil, tapi itu adalah kisah-kisah yang menceritakan tentang kehidupan Nabi Isa. Yang di dalam apokrifa itu entah betul atau salah, Al-Quran tidak menceritakan atau ada yang diceritakan di dalam Quran, contoh seperti menciptakan burung dari tanah liat. Berarti kan ada kesamaan dengan yang tadi apokrifa, yang diinvensi Gospel of Thomas. Tetapi ada juga yang berbeda sedikit, Pak. Nggak semuanya sama. Contoh lagi, ada apokrifa yang Bapak mungkin pernah dengar, Pseudo Matthew. Ya. Pernah dengar, Pak? Ya betul. Di situ kan dikisahkan Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Mesir. Ya betul. Ya kan? Diceritakan juga ketika mereka sedang dalam perjalanan, mereka ketemu dengan naga-naga, Pak. Nggak cuma satu loh, banyak naganya. Ya. Dan ketika yang disebut dengan Nabi Isa itu bicara dengan naga itu menyembah Nabi Isa. Ya. Ya, itu apokrifa kan? Ya. Itu di Quran nggak ada. Nah, jadi yang dimaksud dengan wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam adalah hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT untuk siapa? Untuk Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya sekarang lagi nyobain sarung yang keren. Sarung ini keren. Sarung ini harganya terjangkau tapi enak banget dipakainya ya. Kalau kata orang Jawa silir, itu adem gitu ya. Sarung ini adalah sarung dari produksi BH Estek
yang tipenya adalah tipe Atlas. Nah, ini sarung-sarung dari BHSTech. Banyak tipenya, banyak modelnya, banyak motifnya. Harganya terjangkau dan wah mantap dipakainya. Yang saya pakai ini adalah yang sarung Atlas favorit. Nah, ya ini dia isinya. Motifnya banyak, ya warnanya banyak, harga terjangkau dan enak bener dipakainya. Nah, sekarang BHSTech, waduh, punya program yang keren sama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Apa itu? Programnya adalah program wakaf sarung. Wakaf kok sarung? Nah, buat teman-teman yang ingin mewakafkan sarung ya, bisa mengirimkan ke kita di YPM At-Tauhid Penjualan dengan nomor rekening BSI nomornya 11888888 ya, atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Saya ulang, BSI nomor 118888881182 atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Setiap wakaf yang masuk ke rekening di YPM At-Tauhid akan kita belikan sarung ke BHSTech, kemudian akan kita sebarkan ke masjid-masjid yang membutuhkan sarung supaya kaum muslimin yang sholat di masjid tersebut bisa pakai sarung, bisa bermanfaat buat kaum muslimin yang sholat di masjid-masjid, juga bisa menjadi amal jariah buat teman-teman ya. Keren kan programnya kan? Nah, jangan lupa catat nomor rekeningnya, harganya. Nah, harga satu sarung itu harganya Rp75.000. Rp75.000 sekarang kalau ngopi di mall juga mungkin masih kurang ya. Tapi kalau kita alihkan ke wakaf sarung bisa berguna buat yang mau sholat, sehingga bisa jadi amal jariah buat teman-teman. Keren kan programnya kan? Nah, jadi jangan lupa yang mau mengirimkan wakaf sarung ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan, kerjasama antara BHSTech dan Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top. Gitu. Wahyu bentuknya kan seperti apa, Pak? Tidak harus berbentuk buku. Betul. Kalau buku itu bisa jadi adalah wahyu yang ditulis. Ya. Tetapi wahyu itu juga bisa berupa hukum, ketetapan, aturan, dan perintah. Ya. Itu yang dimaksud dengan Injil, Pak. Ya. Jadi Islam kita juga tidak menerima yang disebut dengan kitab-kitab apokrifa itu. Kalau ada yang sama, ya itu kemungkinan besar orang yang menuliskan kisah itu mendengar dari sumber yang benar. Kemungkinan besar. Tapi kalau ada yang salah, bisa jadi itu adalah tambahan atau bikinan atau ciptaan penulis gitu ya. Iya ya. Contoh lagi, di Quran diceritakan ibunda daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum melahirkan, beliau disuruh menggoyangkan batang korma. Ya, betul. Ya kan? Kormanya jatuh, tinggal dimakan. Kalau yang di apokrifa itu, Pak, itu diceritakan apa namanya, pohon kormanya dahannya turun, Pak. Jadi Maryam tinggal metik gitu. Itu di apokrifa, kan beda dengan Quran gitu. Ya. Nah, jadi tidak semua cerita di dalam apokrifa itu sama dengan Quran. Ya. Makanya saya bilang tadi, kita Islam tidak menggunakan apokrifa itu. Patokan kita adalah Al-Quran. Ya. Yang ada sama kemungkinan besar asalnya dari sumber yang benar. Yang tidak sama kemungkinan besar itu adalah karangan, ciptaan atau buatan penulis gitu, Pak. Ya. Supaya Pak Eso juga paham nih. Ya, betul. Nah, jangan Bapak sudah masuk Islam tapi masih menggunakan apokrifa itu, Pak. Oh ya, tidak. Jangan ya. Bapak sudah masuk Islam, Bapak harus berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Gitu. Masalah gospel Barnabas, masalah apokrifa itu tinggalin, Pak. Ya, itu bukan dokumen Islam. Kalaupun tidak diterima sama Kristen ya sudah, kita nggak usah pakai. Gitu. Supaya tidak bentrok dengan hadis maupun Quran. Ya. Gitu. Nah, saya pengen tahu lagi nih, Pak Esau. Saya kalau ingat nama Esau tuh jadi ingat kakaknya Yakub ya, Pak ya. Oh, iya, Nabi Yakub alaihissalam ya. Kakaknya Esau kalau di Bible diceritanya dikibulin ya, Pak ya, sama Yakub ya. Iya, dikibulin.
dikasih sup apa? Kacang atau apa ya? Ya. Terus Yakub menggunakan bajunya Esau mendapatkan hak kesulungan dari ayahnya ya, Betul. Ishak, betul kan? Ya. Esau ini dipercaya menjadi leluhurnya bangsa Romawi, Pak. Iya. Nah, yang saya pengen tahu dari Pak Esau ini, apakah kelompok Bapak sudah tahu kalau Bapak sudah masuk Islam? Sudah Pak, makanya saya diusir. Diusir? Iya. Oh gitu. Iya. Saya agak bingungnya gini, kalau mereka mengaku Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi juga, kenapa ketika Pak Esau keluar, Bapak diusir gitu? Ya, karena saya tadi mendapat apa yang seperti Kong Dodi bilang, bahwa Al-Furqan ini bukan kitab, bukan pewahyuan yang benar. Karena dari beberapa yang saya lihat dan saya udah tanya kepada pihak Muslim, semuanya itu terangkum di Al-Quran. Ya itulah yang namanya kitab suci. Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur yang memvalidasi kebenarannya. Mereka tidak terima. Oh itu alasannya karena mereka tidak menerima bahwa apokrifa itu tidak dianggap lah ya. Iya. Ya, oke. Ibadahnya gimana Pak kalau di tempat Bapak dulu itu Pak? Ya kami melakukan sholat selota seperti biasa. Sholat? Selota. Hah? Ya selota atau salat. Sholat? Ya. Sampai sujud? Hanya berdiri dan begini Pak. Apa? Ya sujudnya. Tengkurap? Iya. Tapi bukan sujud? Sujud tapi tangannya Tangannya ke depan? Iya. Oh namanya tengkurap itu Pak ya? Bahasa Jawanya tengkurap ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Telungkup? Telungkup. Oh gitu? Oh berdiri dan telungkup? Iya. Oh ada nyanyiannya? Kalau nyanyian sebenarnya itu sebenarnya mendekati kepada pujian. Pujian? Ya ada? Selawat. Ada? Ada sedikit tapi itu. Pakai alat musik juga? Tidak. Tidak. Terus setelah itu apa? Khotbah? Iya biasa. Khotbah. Satu kali kebaktian berapa lama Pak? 2 jam? Oh enggak. Berapa lama? Paling 15-30 menit. Oh itu di rumah masing-masing atau ketika berkumpul? Kita berkumpul. Ketika berkumpul cuma 15 menit? Hah? Iya. Selesai? Nah khotbahnya berapa menit? Ya karena kami sedikit Pak, jadi materinya mungkin. Tadi katanya 150 orang. Iya. Ya kan ada yang beraktivitas, kami ada perempuan, jadi sedikit paling ada dia di dalam ruangan 30-40 orang. Cuma 15 menit selesai? Iya. Khotbahnya jadi berapa menit? Ya paling lama juga setelah kami itu hanya 10-11 menit udah beres. Oh gitu. Itu dilakukan setiap hari apa? Siang dan sore. Oh siang dan sore? Iya. Setiap hari? Iya. Oh saya pikir kebaktian kayak di gereja gitu. Hari Minggu nggak ada kebaktian? Oh setiap hari 2 kali? Iya. Pagi dan sore? Iya. Oke. Oh, jadi ya khotbahnya berarti bukan khotbah seperti di gereja gitu ya? Bukan. Ada perpuluhan nggak Pak? Tidak ada. Tidak ada. Rata-rata disunat? Semua. Laki-laki disunat? Iya. Puasa juga? Puasa ada. Setahun berapa hari Pak puasanya? Setahun 1 kali. Setahun 1 kali? Iya. Kalau 1 hari? Kenapa? 1 hari aja atau gimana dalam setahun? Jadi ini menurut saya ya Pak ya, yang saya lakukan karena saya juga mengikuti apa yang terjadi. Puasa kita melakukan adalah 1 bulan, tapi 2 minggu kita berhenti, 1 hari dilanjut lagi. Oh, 2 minggu puasa, Ya. berhenti 1 hari, terus puasa lagi 2 minggu, Iya. gitu. Oke. Berarti perkumpulan Bapak ini nggak punya sinode Pak ya? Tidak. Nggak ada? Makanya saya keluar Pak, jadi kebetulan udah pada sepuh kan sananya. Jadi semuanya pada goyang. Tidak lagi satu bentuk kepemimpinan dan apa ya? Ya saya udah tahu lah Islam yang benar, makanya lebih baik saya keluar. Ini yang Bapak maksud ini berarti di Kota Banjar Pak ya? Di Bandung nggak ada? Ada beberapa orang sih Pak, tapi mereka kalau itu ke sana. Oh gitu? Iya. Oh. Pemimpinnya hanya 1 orang? 1 orang. Setiap wilayah, setiap kota gitu? Iya. Oke. Yang tadi Bapak bilang bait suci itu dalam 1 kota juga cuma 1 atau ada beberapa? 1.
Cuma satu. Ya. Kecil Pak, bentuknya seperti musola. Oh. Disebutnya apa tulisannya, Pak? Tidak ada tulisan, cuma ada lambang ikan aja. Lambang ikan. Ya. Kenapa lambang ikan, Pak? Ya filosofinya karena Menjala jiwa gitu atau gimana? ini saya juga kurang paham ya, tapi yang jelas Yesus itu nelayan. Nelayan. Iya, suka ikan. Ya berarti itu menjala jiwa berarti. Ya, saya kurang paham. Cuma lambang. Tapi ya. kelompok Bapak tidak mengajak orang untuk masuk kelompok Bapak ya? Tidak boleh. Tidak ya? Tidak boleh. Oke. Jadi buat kelompok Bapak, Yesus itu hanya seorang apa? Rabi. Ya, nabi. Kalau ajaran Paulus gimana, Pak? Ya tertolak. Tertolak. Berarti Bapak tidak pakai Bible-nya orang Kristen ya, Pak ya? Oh, tidak. Pakainya apokrifa Iya. itu. Oh. Terus Torah juga pakai? Enggak juga? Oh. Kisah nabi-nabi juga nggak pakai? Kisah nabi-nabi menurut versi kami tapi Pak. Ada bukunya? Ada. Nanti saya Oh. perlihatkan. Cetakan gitu? Tulisan. Tulis tangan? Tulisan. Semuanya tulis tangan Pak. Loh, tulisan tangan itu dipakai berapa tahun gitu apa nggak hancur, Pak? Kan direpro Pak, difoto. Dia apa? Difoto. Difoto? Difoto terus dicetak. Oh, difoto terus dicetak? Yang aslinya disimpan. Oh, oke. Oke. Yang menulis itu Bapak tahu siapa namanya? Ketua-ketua. Yang dulu Pak. Leluhur, Iya. apa namanya, ketua-ketua yang dulu gitu? Ya, yang saya tahu itu dari Rabi Ismail. Hah? Rabi Ismail. Rabi Ismail? Ismail. Oke. Itu kelompok itu di Indonesia dari tahun berapa, Pak? Aduh, sudah lama Pak. Sudah lama. Yang satu sih di Ambon Pak besarnya dulu. Di Ambon besar. Oh, di Ambon. Oke. Cuman kalau di Ambon kan dulu banyak kristenisasi jadi lari ke Jawa. Jadi kalau contoh nih Pak, kalau saksi Yehova ketemu kelompok Bapak gitu, harusnya ada kesamaan Pak ya. Mereka juga tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan kan ya? Tapi mereka percaya di Yesus disalib. Ya, ya. Bapak nggak percaya? Enggak. Oh, jadi Bapak percayanya bahwa Nabi Isa itu tidak disalib dan tidak dibunuh. Beliau diselamatkan. Yang disalib siapa? Yahuda atau Yudas. Yudas. Ya. Yudas bukan Yehuda loh Pak. Yehuda tuh anak Nabi Yakub keempat. Maksudnya Yudas. Yudas, Ya. Yudas Iskariot. Ya. Oke. Kalau di Islam kita tahu atau ada narasi bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot, itu hanya berasal dari tafsir Pak. Ya. Tafsirnya Ibnu Katsir. Nah kalau kami Kalau Bapak gimana? Dari apa? Barnabas. Oh, Barnabas. Oh. Nah berarti kalau begitu itu adalah Gospel of Barnabas yang di abad ke-13. Bukan epistol itu berarti. Iya. Suatu Benar. saat saya akan lihatkan kalau saya pulang ke sana. Iya, iya. Saya akan lihatkan reproannya ke Bapak. Iya, iya, iya. Boleh Pak. Buat Bapak aja lah. Ya, boleh. Kalau bisa difoto aja Pak. Kalau Bapak bisa bawa, nggak mungkin Bapak bawa kan? Setiap orang satu Pak. Hah? Setiap orang satu punya. Oh, setiap orang dikasih satu? Iya. Oh. Cuman yang asli dia sama ketua. Ya. Pak minum dulu Pak, ngopi dulu Pak. Boleh sambil ngerokok nggak nih? Kayaknya gimana gitu ya kalau nggak ngerokok ya. Menarik nih Pak ya, saya juga baru dengar nih di Indonesia ada kelompok seperti itu ya. Dan jemaatnya nggak gitu banyak ya berarti ya. Di Jakarta ada juga Pak? Tidak kenal Pak. Hmm? Tidak ada, saya tidak tahu. Tidak ada ya? Ya kalau kelompok begini berarti kan memang sangat-sangat tidak populer di kalangan Kristen ya? Ya saya pernah masuk koma Kristen, saya nggak tahu bahwa saya dihujat habis, saya kasih keluar. Oh gitu? Ya. Karena gini Pak, yang saya pelajarin juga ketika zaman abad pertama itu, yang disebut dengan kelompok-kelompok Kristen itu memang ada beberapa. Yang pertama adalah kelompok yang kita kenal dengan Kristen yang sekarang. Ya, yang disebut dengan orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Yang kedua, kelompok Arianisme. Arianisme ini memang ya punya pemahaman yang banyak samanya dengan saksi Yehova. Ya. Yang ketiga adalah kelompok Ebionite. Kelompok Ebionite ini adalah kelompok dari Yahudi-Yahudi. Mereka sunat, nggak makan babi, menganggap Yesus hanya sebagai pemimpin rohani.
Yang berikutnya nih Nazarin, Pak. Nazarin ini yang sama persis dengan Bapak nih. Namanya Bapak Nasrani, ini Nazarin. Tapi Nazarin ini adalah orang-orang yang dianggap mengikuti Yesus yang berasal dari kota Nazaret gitu. Sama nggak Pak? Atau beda? Ya, karena rabi kami salah satu orang itu. Orang apa? Yang Nazarin. Nazarin itu? Oh, oke. Berarti ada yang sampai bertahan sampai sekarang ya berarti ya? Oh. Ya. Itu apa namanya? Yang membawa ke sini tuh siapa tahu nggak Pak? Oh, namanya. Namanya. Iya. Apakah orang itu dulu ikut pedagang atau ikut Belanda atau ikut siapa tuh kira-kira yang membawa itu? Kelompok Nasrani itu. Yang diusir Pak dulu waktu ada pengusiran itu. Yang saya tahu. Cuman dulu di Filipina yang saya tahu lari ke Indonesia itu ke Sulawesi dan Ambon. Abraham namanya. Rabi Abraham. Diusir dari Filipina? Lari ke Filipina kan udah hampir 90% Kristen. Makanya dia lari ke Indonesia. Dia orang Filipina? Larinya ke Filipina. Lari ke Filipina dari mana? Dari sana. Sana mana? Dari Eropa Yahudi. Eropa. Larinya ke Filipina. Iya. Terus dari Filipina lari ke Indonesia. Ya. Oh gitu. Rabi siapa tadi? Abraham. Abraham. Ya. Hmm. Itu pemimpin yang udah wafat tapi yang Sekarang berarti penerusnya itu yang Rabi Ismail itu. Ismail. Oke. Mereka taunya Bapak sudah masuk Islam dari mana Pak? Saya bilang. Oh Bapak bilang. Setelah itu? Ya saya diusir. Pergi kamu gitu. Ya. Oh gitu. Oke. Makanya saya kesini ke Bandung itu sekarang ya bisa bilillah lah. Oh. Terus Bapak berarti dari bulan Ramadan kemarin sudah bersahadat. Ada yang membina Pak Islamnya? Ada Pak. Tapi ya teman saya itu kan seorang Muslim juga yang mengajarkan semuanya. Teman di mana? Teman di Bandung? Teman di Bandung. Oh. Kebetulan Ramadan kan banyak ustadz-ustadz yang ini saya ikutin. Teman Bapak ini yang ngajarin Bapak Islam? Ya cara sholat apa. Oh. Iya ya. Alhamdulillah ya berarti ya. Yang Bapak rasakan ketika Bapak bersyahadat apa Pak? Ya kenyamanan bahwa kesempurnaan ini hanya di Islam, hanya itu. Kesempurnaan hanya di Islam ya. Oke. Alhamdulillah itu sangat menarik itu. Yang Bapak maksud kesempurnaan itu apanya saja Pak? Ya baik dari beberapa kitab suci terdahulu sempurna itu semua, tetapi sempurna ada di Quran. Di luar itu tidak sempurna karena kontradiktif. Yang lainnya adalah kesejarahan, keyakinan yang serampang, tidak hakiki gitu. Nah, tapi yang Bapak masuk kitab itu yang mana? Apakah kitabnya Kristen atau kitabnya orang Yahudi atau gimana? ya, Yang Bapak bilang tidak sempurna itu? Ya kitab saya, kitab Injil saya. Yang Bapak sekarang baca, yang sebelumnya baca, ya. yang apokrifa itu. Ya. Oh, oke. Kalau kitabnya orang Kristen Bapak udah pernah baca? Itu lebih parah. Karena di Kristen kami yang pahami kan Kristen itu hanya dua ya Pak dulu. Kristen Assyria dan Katolik. Assyria ya. Sama-sama Trinitas. Jadi itu udah berbeda dengan pemahaman kami. Gitu. Sebenarnya bukan Katolik sih Pak pada waktu Assyria pecah, belum jadi Katolik murni, masih Kristen Pentarki. Pecahnya itu di tahun 1054 menjadi Katolik dan Ortodoks Pak. Nah, Katolik baru nanti di abad 16 pecah lagi menjadi Protestan. Itulah yang saya maksud dengan Injil atau Bible yang berubah-ubah. Ada jadi tidak sesempurna Quran. Oh, jadi yang Bapak lebih pegang malah yang Injil-Injil apokrifa itu ya Pak ya? Oke. Saya sih sebenarnya nyebutnya nggak mau Injil Pak, gospel aja sebenarnya itu mah. Gospel apokrifa gitu ya. Sama tadi satu lagi kelompok Kristen itu kelompok Kristen Gnostik Pak. Gnostik ini juga tidak percaya Yesus yang disalib. Yang disalib adalah Simon orang Kirene. Nah,
Kalau Bapak pegangannya Gospel of Barnabas, mereka pegangannya Gospel namanya, bahasa Inggrisnya Pak ya, The Second Treatise of the Great Set. Di kitab mereka bukan Yesus yang disalib, Simon orang Kirene namanya. Iya. Kan di Matius, Markus, Lukas itu kan ada kisah ketika Yesus memanggul salib, udah kepayahan, diganti sama orang itu Simon orang Kirene dari Afrika Utara. Iya. Jadi orang kulit hitam gitu Pak. Iya betul. Yang menggantikan Yesus memanggul salib itu di kitabnya Gnostik dan di Matius, Markus, Lukas. Tapi di Yohanes kan tidak disebut Pak nama Simon orang Kirene. Iya betul, karena tahu orang Afrika. Jadi sebenarnya kitab Yohanes itu ada yang bilang ditulis untuk melawan Kristen yang Gnostik itu. Nah, Kristen yang tidak percaya Yesus yang disalib itu, yang berasal dari Afrika itu disebut Kristen Basilidean Pak namanya. Itu. Iya, iya. Kelompok Bapak juga tidak percaya Yesus yang disalib ya Pak ya. Iya. Tapi Yudas berdasarkan Gospel of Barnabas. Oh. Ya. Saya baru tahu masih ada Kristen Nazarin di Indonesia loh. Ya, Setahu saya bahkan di Timur Tengah aja udah punah loh Pak itu Pak. ya karena Udah nggak ada loh itu. ya memang adanya begitu Pak ya. Nanti kalau suatu saat Iya. saya udah diterima lagi, saya akan kenalkan. Tapi mungkin pelan-pelan ya. Yang penting saya bawa kitab aja dulu. Ya, Bapak ya, percaya ya, ada ya. Injil versi Nasrani gitu. Hanya itu aja. Terus Bapak dengan keluarga akhirnya gimana? Anak istri Ya saya tinggalkan sendiri dulu. akhirnya pisah. Istri tidak mau ikut masuk Islam. Oh kalau sama istri udah dulu Pak, udah. Oh dari dulu memang udah pisah. Iya, Istri juga ikut kelompok yang sama atau beda? udah keluar dia Pak. Hah? Dia Kristen. Oh Kristen. Ya. Oh. Makanya, tapi yang saya tahu dia juga, ya, tapi anak-anak kemarin setelah Ramadan saya udah Islami. Anak-anak? Ya, Berapa anak Bapak? 2. Dua-duanya udah masuk Islam? Ya. Alhamdulillah. Sekarang ikut siapa anak-anaknya Pak? Tantenya. Hah? Tantenya. Ikut tantenya? Oh yang paling besar umur berapa? SMA apa? SMA? Adiknya? SD. SD? Iya, kan. Oh jauh jaraknya ya? Oke. Oh jadi Bapak pisah dengan istri ketika apa namanya? Bapak masih di Nasrani, istrinya Kristen. Oke. Ya. Cukup ini juga ya, memang jauh beda ya. Iya, dia pindah ke Kristen dari Nasrani. Oh dulunya sempat ikut Nasrani, pindah ke Kristen. Kemauan sendiri atau ada yang narik Pak itu Pak? Ya makanya harus lari itu Pak. Hah? Tidak boleh kerja di luar itu karena ditarik oleh orang Kristen. Diiming-imingi. Tidak boleh kerja di luar maksudnya? Karena resikonya pasti orang Kristen itu pasti menarik. Enggak, maksudnya tadi Bapak bilang tidak boleh kerja di luar tuh di luar mana? Komunitas. Di luar komunitas. Oh. Resikonya besar gitu ya. Oke. Saudara yang lain, saudara dari Bapak juga ikut kelompok yang Nasrani itu? Ada yang ikut dan memang ada banyak juga meninggal Pak. Oh, ya. Tidak semua ikut. Berarti. Oke, mungkin ada yang mau diceritain lagi Pak? Cukup, Saya udah Pak. kebanyakan nanya ini. Ya cukup Pak. Cukup? Cukup Pak ya. Oke, baik kalau gitu ya. Ya Alhamdulillah Pak Esau sudah menjadi Muslim, ya kan? Jadi ya tinggal sekarang Pak Esau mempelajari Islamnya dengan lebih ini lagi ya, lebih dalam lagi ya. Kalau tadi ada temannya yang membina, Alhamdulillah mudah-mudahan dilancarin ya Pak ya. Ya. Insya Allah nanti Bapak sampai bisa baca Quran Pak, ya. Terus apa namanya? Mungkin boleh, kalau boleh saya minta Bapak memberikan pesan-pesan kepada pemirsa gitu. Mungkin yang buat para yang saudara kita yang Muslim, juga buat teman-teman kita yang belum Muslim gitu Pak. Silakan. Ya. Kalau rekan-rekan saya terima kasih aja terhadap rekan-rekan API, khususnya API Indonesia dan Jabar. Atas bimbingan dan masukan sehingga saya mendapatkan suatu keyakinan yang hakiki di dalam keislaman. Yang belum Muslim atau Kristen, ya yang saya pahami semua agama itu sepakat bahwa surga itu di telapak kaki ibu.
bukan di telapak kaki anak. Hmm. Hanya itu mungkin. Emang ada di Kristen Pak gitu bilang surga di bawah telapak kaki ibu? Nggak ada Pak. Nggak ada itu Pak. Ya, ini aja. Iya, iya. Ini. Hanya pepatah gitu lah ya. Kata aja nih. Oke. Terus kalau surga di bawah telapak kaki ibu maksud Bapak gimana? Ya, ya artinya tidak mungkin lah Tuhan menjadi anak gitu. Itu manusia. Oke. Jadi yang lahir dari seorang wanita tidak mungkin Tuhan. Iya. Itu pesan Bapak ya. Ya. Ya, itu pesan yang makjeleb gitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Esau ya. Ya. Kita sudah bisa bercakap-cakap, berdiskusi, ya kita saling menguatkan. Ya. Mudah-mudahan saya doakan juga Pak Esau istiqomah Pak. Amin. Ya Pak ya, dan insya Allah kita semuanya husnul khotimah ya Pak ya. Ya, amin. Ya, nanti kita komunikasi lagi. Bapak kalau pulang ke Banjar, Bapak mau bawa satu kitabnya itu. Nah, keren nih. Nanti kita bisa pelajarin ya kitab dari Pak Esau nih. Bener kayak itu Gospel of Barnabas gitu ya. Ya, versi Nasrani ya. Hah? Versi Nasrani. Versi Nasrani ya. Nanti saya baca dulu. Nanti sama nggak dengan punya saya gitu ya. Ya. Ya, baik kalau gitu. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa. Ya, mudah-mudahan obrolan kita nih bermanfaat nih buat kita semua. Dan buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007 atau ke Melisa dengan nomor handphone 0812 4788 8892 ya. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu kita pisah, undur diri, kita jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Esau.